Perayaan Ekaristi, Hari Raya Pentakosta, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, hari Minggu 23 Mei 2021, dirangkaikan dengan pelantikan dan pengutusan Dewan Pastoral Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, oleh Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benediktus Estefanus Roli Untu MSC. Umat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan pada pagi hari ini. Salam Gembala yang besar. Salam Gembala yang besar, ya salam dari dombamu yang tulus dan setiawan, tetap menjunjung titahmu. Vivat Episcopus, vivat sacerdos, regat ecclesiam ad multos annos, salve, salve. Vivat Episcopus, vivat sacerdos, regat ecclesiam ad multos annos, ad multos annos. Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, ons vivus ignis caritas, et spiritualis unsio, tu septiformis munere, Dietus Paterne dextere, Olvibrus Dei caritas, et spiritualis unsio, tu septiformis munere, Dietus Patrene dextere, dorite promissum Patri, sermon editat futura. Amen. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pastor Petrus Tinangon
sebagai pastor paroki, para suster, bapak ibu, orang muda, remaja, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bergabung dengan seluruh umat di seluruh dunia, umat Kristiani, untuk merayakan hari Minggu Pentakosta. Hari Minggu kita mengenang dan merayakan Roh Kudus turun atas para rasul, tetapi juga Roh Kudus turun sepanjang perjalanan hidup umat Allah. Dan pada hari ini kita juga berdoa Roh Kudus turun atas kita. Pada hari Minggu ini juga kita mengakhiri masa Paskah. Selama 50 hari kita sudah merayakan Yesus bangkit di tengah-tengah kita, dan hari terakhir dari hari kebangkitan Tuhan ini, masa Paskah, ditandai dengan perayaan Pentakosta. Dan pada hari ini juga paroki ini akan mengadakan pelantikan dari Dewan Keuangan dan Dewan Pastoral yang baru. Kiranya ini juga menjadi tanda yang nyata bahwa Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing, keluarga-keluarga kita, umat di paroki ini dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Maka marilah pada awal perayaan Ekaristi ini kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan untuk mengalami dan mengakui sekali lagi betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Dia setia mendampingi perjalanan hidup kita, khususnya umat di paroki yang baru ini. Namun dengan rendah hati kita juga mengakui bahwa kadang-kadang kita kurang menampakkan buah roh di dalam kehidupan kita, di dalam pergaulan kita, dan juga di dalam tutur kata kita. Untuk itu, kita mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kita, agar sekali lagi kita layak merayakan perayaan syukur ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Sesudah kita mengakui dosa-dosa kita dan mendapat pengampunan dari Tuhan, mari kita melambungkan pujian kita kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nada kemuliaan. Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung dan Kekal, berkat misteri Pentakosta, Engkau menguduskan gerejamu di antara bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mujizat Pentakosta. Sentuhlah dengan roh-Mu hati umat beriman, seperti yang Kau lakukan pada awal pewartaan Injil. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita
semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah aku ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena ada seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Madah Pentakosta atau sekonsia. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah. Segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. Cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah,
yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan.
Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Geria Paniki Indah, para suster, Bapak Ibu, orang muda, remaja, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baik yang mengikuti perayaan Ekaristi ini di gereja ini maupun lewat live streaming yang disiarkan oleh Komsos Paroki. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama dengan seluruh gereja, umat Allah di mana-mana, umat Kristiani, pertama-tama tentu merayakan hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Namun hari Minggu ini adalah hari Minggu yang istimewa, hari Minggu Pentakosta, hari Minggu di mana kita bersyukur sambil tentu tetap memohon agar Roh Kudus yang sudah dicurahkan pada para rasul sejak perdana, umat perdana, seperti yang tadi kita sudah dengarkan di dalam bacaan kisah para rasul, bacaan pertama, Roh Kudus yang sama tetap dicurahkan kepada kita di sini sekarang ini, pada zaman ini. Saudara-saudara yang terkasih, hari Minggu Pentakosta tentu mengenang dan merayakan bahwa Tuhan sudah bangkit, dan kita sudah rayakan 10 hari yang lalu, dia naik ke surga, dimuliakan, duduk di sisi kanan Allah Bapa, namun dia tidak meninggalkan murid-muridnya dan gereja sepanjang masa sampai saat ini sendirian, tetapi seperti dia katakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan untuk menandakan bahwa dia hadir, tetap menyertai, tetap beserta kita, bukan hanya pada awal Allah beserta kita, Immanuel, pada waktu ia datang di muka bumi ini, tetapi kehadirannya, penyertaannya ditandai dengan Roh Kudus, Roh Bapa yang memimpin dia, memimpin Yesus di dalam seluruh hidupnya, mulai dikandung dari Bunda Maria sampai pada akhir, dan Roh Kudus yang sama memimpin umat perdana, para rasul sampai sekarang ini. Dan itulah yang kita rayakan pada hari ini, Roh yang sama, Roh Bapa, Roh Putra yang sudah memimpin umat Allah sepanjang masa ini sampai dengan tahun ini. Kita syukuri itu, tapi juga kita doakan, kita mohon supaya Roh yang sama itu tetap turun menaungi kita, diam di dalam diri kita, diam di dalam keluarga-keluarga kita, diam di dalam persekutuan kita. Dan itu yang nanti akan ditandai dengan pertama, tentu persekutuan umat ini, paroki yang baru ini tentu hanya bisa terjadi karena Roh Kudus yang mempersatukan kita, Roh Kudus yang selalu mengumpulkan kita, dan itu juga ditandai dengan adanya dari keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita seiman yang merelakan diri untuk memimpin kita di dalam Dewan Pastoral Paroki maupun di Dewan Keuangan Paroki dalam kesatuan dengan tentu gembala di paroki ini, Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Geria Paniki Indah. Saudara-saudara yang terkasih, sudah jelas dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan, tapi juga tentu dari seluruh perjalanan hidup kita masing-masing, keluarga-keluarga kita, paroki ini, betapa dahsyatnya, betapa powerful, betapa kuat itu gerakan roh di dalam hidup kita. Dan gerakan roh ini tidak lain adalah kasih Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Roh Bapa tidak lain adalah kasih Bapa. Roh Yesus tidak lain adalah kasih Yesus
kepada murid-muridnya, dan itu tetap bergerak, tetap mengalir terus-menerus di dalam kehidupan kita sebagai suatu gerakan cinta kasih yang mengalir seperti Yesus katakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, senantiasa sampai akhir zaman. Ini saudara-saudara yang terkasih hanya bisa terjadi keluar, muncul dari kasih, dan kasih yang setia. Bayangkan, bukan hanya dari awal penciptaan dunia ini, Allah mengutus anaknya yang tunggal, tinggal di tengah-tengah kita, Immanuel, Allah beserta kita, dan sesudahnya ia mengutus lagi Roh Kudus untuk menyertai kita. Ini adalah cinta yang tanpa pamrih, cinta tanpa batas, cinta sampai habis, sampai kita tahu yang mati di kayu salib, tetapi cintanya tidak tertutup oleh kematian, malah semakin membuka, melebar, meluas, semakin dalam, semakin tinggi, semakin besar di dalam perjalanan hidup umat Allah. Tentu anugerah Roh Kudus ini tujuannya apa? Yaitu supaya kita memperoleh kehidupan yang sejati, hidup secara penuh. Dan itu yang mau diungkapkan di dalam bacaan pertama tadi. Dengan gambaran-gambaran lidah-lidah, lalu mulai berbahasa-bahasa macam-macam, orang dari bahasa berbeda-beda bisa memahami. Intinya sebenarnya apa? Pesannya di situ tidak lain adalah supaya kita hidup secara penuh. Kalau orang hidup secara penuh, keluar dari cinta, maka banyak hal akan terjadi di muka bumi ini. Mulai dari mana? Dari kreativitas, dari keterbukaan kita, dari kesiapsiagaan kita untuk menjalankan tugas dimanapun, mulai dari keluarga, dalam persekutuan umat di paroki ini, maupun di tengah-tengah masyarakat. Tentu ini suatu visi yang besar, misi yang besar, yaitu melihat cinta Tuhan yang begitu besar akan umat manusia, akan dunia ini, sampai ia mengutus anaknya yang tunggal agar mereka yang percaya kepadanya memperoleh hidup. Dan hidup itu bukan hanya sementara di muka bumi ini, tetapi hidup yang kekal. Artinya, orang hidup di dalam kasih Tuhan, baik di muka bumi ini, maupun tentu nanti di akhirat. Dan kita punya contoh-contoh mengenai hal ini, bukan kata-kata kosong saja, seolah-olah tidak ada isi, ya, hanya fasih berbicara, tapi kosong. Tapi kita sudah melihat figur Yesus yang sampai habis demi cintanya kepada dunia. Kita melihat ibunya, Bunda Maria, yang sebagai ibu bagaimana caranya menjalankan tugas perutusan, walaupun terbatas dalam keluarga ini, keluarga inti dari Nazaret, keluarga kudus, Yesus, Maria, Yosef, tapi luar biasa. Bunda ini, ibu ini yang menjalankan tugasnya, yang dengan caranya dapat mempersembahkan bersama Allah tentunya anaknya ini demi keselamatan umat manusia. Hari-hari ini dalam bulan Mei, bulan Maria, kita mengagumi wanita ini, wanita zaman dulu, kuno, tetapi ternyata kita masih kagumi sampai sekarang ini. Karena apa? Karena cintanya yang luar biasa. Dan sebagai paroki dengan nama Bunda Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta, Bunda Teresa dari Kalkuta, kita tahu siapa figur ini. Ya, Bunda Teresa bukan hanya umat Katolik, bukan hanya umat Kristiani, tetapi masyarakat dunia, bahkan pemerintah mengakui siapa Bunda ini di dalam sejarah hidup, terutama mulai dari India sampai ke mana-mana. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian kita melihat lewat bacaan-bacaan hari ini diajak agar kita tetap menyadari bahwa kita pun seperti Yesus dipimpin oleh Roh. Bacaan Injil tadi mengungkapkan kepada kita bahwa Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Inilah peran dari Roh Kudus. Dan
karena itu, maka kalau kita setia di dalam menyadari kehadiran Roh Kudus, bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi seperti dalam bacaan kedua, dibacakan dari tahun A, yaitu Yesus itu adalah Tuhan. Tidak mungkin orang mengaku Yesus adalah Tuhan, kata Paulus, kalau bukan keluar dari Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Atau bacaan kedua dari tahun B, tahun ini, bahwa kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bahwa itu akan berbuah. Dan ada 9 hal yang disebutkan di dalam bacaan Paulus kepada umat di Galatia. Buah-buah dari roh adalah apa? Tentu pertama kasih tanpa pamrih sampai habis, sukacita. Ya, orang kalau hidup dengan penuh sukacita walaupun menderita, kita akan melihat ini tanda-tanda Roh Kudus ada di dalam dirinya. Damai sejahtera bukan berarti tanpa kesulitan, tapi orang merasa damai menghadapi hidup ini sehari-hari dengan segala tugas. Sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan menguasai diri seperti Yesus ketika mengalami rupa-rupa tantangan, mengalami penghinaan-penghinaan, dia tetap dewasa, dia tetap matang, tidak terpengaruh oleh emosi yang berlebihan untuk menghadapi orang-orang yang menganiaya bahkan menyalibkan dia. Bahkan keluar, ini salah satu juga buah dari Roh Kudus, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari, mari kita mohon agar roh yang telah memimpin Yesus di dalam kehidupannya, roh yang sama yang sudah memimpin para rasul dan para utusan-utusan umat Allah sepanjang masa ini, roh yang sama itu juga tetap menyertai kita. Dan itu juga kita mohon di dalam pelantikan dari para pengurus dari paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Geria Paniki Indah ini. Semoga demikian. Upacara pelantikan dan pengutusan Dewan Keuangan Paroki dan Dewan Pastoral Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Bagian pertama, upacara pelantikan dan pengutusan Dewan Keuangan Paroki. Lampiran surat keputusan. Mohon nama-nama yang disebutkan untuk dapat tampil ke depan. Daftar nama para anggota Dewan Keuangan Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Geria Paniki Indah Manado, periode tahun 2021 sampai 2024. Petrus Tinangon PR sebagai Ketua dan Pastor Paroki. Romi Edward Humokor, Pedro Sanz Oswald Pangemanan, Grace Maria Francisca Untu, Doni Octavianus Mamahit, Emma Yuvita Sari, Yolanda Rambitan, Aldrin Franciscus Tangkere, Yohanes Herbert Tene, Intan Magdalena Hutagao.
Pastor dan Dewan Keuangan, calon Dewan Keuangan Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI Manado. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Para umat sekalian, telah kita dengar kesediaan dan ikrar para calon menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja, dipercayakan oleh umat paroki kepada mereka. Maka marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu sebagai anggota Dewan Keuangan Paroki. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas ini dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemudian akan diserahkan kepada yang mewakili statuta dan pedoman keuangan paroki. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah itu setia. Ia akan mendampingi dan meneguhkan hati serta melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di paroki ini, saya meneguhkan saudara sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bagian kedua, upacara pelantikan anggota Dewan Pastoral Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Periode 23 Mei 2021 sampai dengan 23 Mei 2024. Mohon nama yang dibacakan untuk dapat segera tampil ke depan. Ketua, Petrus Tinangun PR, Pastor Paroki. Koordinator Bidang Administrasi Kesekretariatan, Pedro Pangemanan. Seksi Sekretariat, Bernardus Pangkei, Desire Palit. Seksi Komunikasi Sosial, Royke A. Randang, Yeli Walansendo, Yohanes Sujio, Vino Rooro. Wakil Ketua 1 Bidang Kerohanian, Benediktus Sangitang, Wakil Agustinus Yehosua. Seksi Liturgi, Marcel Kamto dan Juan Alfian Manutur. Seksi Kitab Suci dan Katekese, Sales Tapobali. Seksi Keluarga, Ginus Uga dan Elvi Tololiu. Wakil Ketua 2 Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Romi Humokor. Seksi Organisasi Gerejani, Doni Mamahit, membawahi KBK, KIK, OMK, KMK, Legio Maria, KTM, Karismatik, ME, LC, Choice, Pasukris, Priskat. Seksi Karya Misioner dan Panggilan sebagai koordinator, PPA Sekami dan Sekar. Seksi Organisasi Kemasyarakatan atau Kerawang, Markus Menggana dan Luki Rorong, membawahi WKRI, Pemuda Katolik, PMKRI, ISKA, dan FMKI. Seksi Pendidikan, Alce Angke. Seksi Karya Misioner dan Panggilan, Angelia Gebi Raung, Amelia Legi, Nova Rengkung. Seksi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan, Norbertus Tandiarang. Seksi HAM dan JPIC, Franky Alexander Hendra Sakawerus. Wakil Ketua 3 Bidang Aset, Pembangunan dan Pengembangan, Joseph J.A. Turambi. Seksi Pengelolaan Aset, Lendi Mamentu, Alex Andri Amongdong, Ever L. Renyut. Seksi Pembangunan, Teni Sasube, Getruida Untu, Alexander Charles Kurniawan. Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi, Hengki Ui, Agustinus Dani. Koordinator Bidang Pencatatan dan Pelaporan Keuangan, Daisy A. Rares. Pemegang kas dan kasir, Daisy A. Rares. Pembukuan, Ivoni Paula Moninka. Petugas Aplikasi Keuangan, Gracia Kelana dan Gary Lumenta. Manado, 1 Mei 2021, sudah bertanda tangan Pastor Paroki Petrus Tinangun PR.
Untuk tambahan keterangan, ya, pastor itu sebagai ex officio karena jabatannya, ya, sebagai ketua, termasuk juga tadi Dewan Keuangan Paroki sebagai ketua, dan bersama dengan saudara-saudari calon anggota Dewan Pastoral Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI Manado. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Para umat sekalian, telah kita dengar kesediaan dan ikrar para calon menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Maka marilah kita mohon berkat bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu sebagai anggota Dewan Pastoral Paroki. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas ini dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu supaya selama menjabat tugas ini mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan kemudian akan diserahkan buku pedoman bersama, itu statuta dan pedoman paroki, ya. Terus juga keuangan paroki. Saudara-saudariku terkasih, Allah itu setia, Ia akan mendampingi, meneguhkan hati dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya meneguhkan saudara sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Provisiat, selamat bertugas untuk Dewan Pastoral Paroki. Tadi juga tentu bersama dengan Dewan Pastoral Keuangan. Berkat Tuhan selalu menyertai saudara-saudari sekalian. Dan marilah kita mempersiapkan doa kita dalam doa umat. Ya Bapa di surga, bersama dengan Putramu Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Bagi umat Allah, semoga Allah Bapa menghibur dan menggembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. bagi mereka yang lemah, semoga Allah Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati yang beku, dan membarui mereka berkat kedatangan Roh-Nya. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurahkan lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi wujud-wujud khusus misa ini, bersama dengan keluarga Lomboan Mangente, bersyukur atas berkat Tuhan untuk keluarga, khususnya ulang tahun yang ke-22 anak Meisi dan Meifa pada tanggal 19 Mei. Dan bersyukur atas telah diwisudakannya anak Meisi Lomboan pada tanggal 20 Mei. Bersama dengan keluarga Kukus Kolondam, bersyukur atas hari ulang tahun Ibu keluarga Telmi Teresia Kolondam pada tanggal 22 Mei. Dan bersama dengan keluarga Mongdong Karundeng, bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-17 anak Shevchenko Rian Mongdong. Dan kita juga berdoa untuk penyelenggara misa ini, yaitu wilayah rohani Santu Fidelis Sigma Ringen. Semoga Tuhan tetap menyertai keluarga-keluarga yang kita doakan, khususnya berhari ulang tahun, agar jadi tanda sukacita, kegembiraan di dalam keluarga dan di dalam tugas-tugas perjalanan hidup mereka, dan untuk wilayah rohani agar mereka tetap dikuatkan dengan anugerah Roh Kudus yang kita doakan pada hari ini. Utuslah Roh-Mu
dan jadi baru seluruh muka bumi. Untuk wujud-wujud lainnya kita berdoa di dalam hati dan batin kita masing-masing. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada di dalam diri kami berseru kepadamu, Ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan-permohonan kami ini dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita melanjutkan dengan bagian Ekaristi, mempersiapkan diri bersama dengan persembahan Yesus sendiri. Ya Roh Kudus, kunjungi umat-Mu, kobarkan api kasih-Mu, curahkanlah karunia sabda-Mu, suri terangi hatinya, agar setia jadi teladan dalam semangat beriman. Singkirkanlah gelisah dan resah, kuatkan iman harapannya. Ya Roh Kudus, semangat yang baru, cairkan hati yang bagus, curahkanlah yang meneguh, hidupkan hati yang lesu, agar rela menolong sesama dan mewartakan karya-Mu. Ya Roh Kudus, satukan umat-Mu di dalam kasih dan karya-Mu. Marilah saudara-saudari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kiranya janji putramu dan utuslah rohmu. Semoga rohmu mengungkapkan arti korban ini kepada kami dan membukakan pintu masuk kebenaranmu bagi kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Kau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu dan benar. Dari sebab itu, dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga dan para malaikat menyanyikan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai. Melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan usuk kami Benediktus Estefanus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari Pentakosta yang amat suci, saat Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa lidah api kepada para rasul. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria, perawan dan tetap perawan yang mulia, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas dan sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa-Nya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita.
Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan bersirat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang bersirat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami Tuhan, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Ekaristi Sakramen Maha Kudus. Ekaristi Sakramen Maha Kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti, santapa rezeki umat Allah yang bersiara menuju surga. Para malaikat serta para suci menghaturkan bakti penuh hormat. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Perjamuan ilahi maha suci, sumber penghibur jiwa kami. Perjamuan penyatu umat Allah, bagi santapan persaudaraan, tubuh darah Kristus Maha Gembala, menjamin hidup rukun dan damai. Hai, lihatlah betapa murah Tuhan membimbing dan menghibur umatnya. Hai, lihatlah betapa murah Tuhan membimbing dan menghibur umatnya. Tuhan, Kau satukan kami. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, Kau berdarah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara.
Kau satukan kami dalam perjamuanmu dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menganugerahkan gerejamu karunia surgawi. Peliharalah kiranya karya yang telah Kau mulai. Penuhilah kami dengan daya dan semangat-Mu, dan semoga perjamuan ini membekali kami menuju kepenuhan penebusan. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Gerejani. Disampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Benediktus Estefanus Roli untuk MSC yang sudah mengadakan pelantikan dan pengutusan untuk Dewan Keuangan dan Dewan Pastoral Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Juga kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon, suster, petugas liturgi, penyelenggara misa, baik misa pagi wilayah rohani Santo Fidelis dan lektor wilayah rohani Santa Elizabeth, kemudian penyelenggara misa sore wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai dan lektor wilayah rohani Santo Yohanes Rasul, kepada para organis, kepada tim Komsos dan petugas parkir, serta semua yang ambil bagian dalam misa ini. Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, penyelenggara misa pagi wilayah rohani Santo Ambrosius dan lektor wilayah rohani Santa Ursula. Penyelenggara misa sore wilayah rohani Santa Elizabeth dan lektor wilayah rohani Santo Thomas Becket. Tim Dewan Keuangan Paroki menyampaikan bahwa untuk jabatan bendahara dalam kepengurusan yang baru, baik stasi, wilayah rohani, kelompok kategorial, mengajukan terlebih dahulu nama ke pastor paroki untuk disepakati bersama dengan tim DKP. Bagi petugas lektor dan mazmur yang akan bertugas tiap minggu diharapkan dapat mempersiapkan dengan baik. Untuk itu setiap Sabtu pukul 15.00 WITA ada pelatihan oleh bidang liturgi dan petugas lektor dan mazmur yang bertugas. Bagi umat yang baru baik di pusat paroki, stasi, dan belum mendaftar atau terdaftar di wilayah rohani, agar sesudah misa dapat memberikan data, nama, alamat, nomor telepon kepada petugas tata laksana atau pengurus paroki dan stasi agar dapat didaftarkan sesuai dengan tempat domisili. Kemudian bagi pengurus paroki, stasi, wilayah rohani, dan umat yang memerlukan informasi atau misa di wilayahnya dapat menghubungi pastor paroki dengan nomor handphone 0821 11242011, Pastor Petrus Pitinangon PR, atau dapat dilihat di dalam warta paroki. Selanjutnya pelantikan pengurus wilayah rohani pagi dan sore oleh pastor paroki sesuai jadwal wilayah rohani hari Minggu 30 Mei 2021. Untuk pengurus wilayah rohani akan segera diumumkan. Kemudian sosialisasi dari Dewan Keuangan Kevikopan atau tim DKP dan tim bendahara paroki hari Sabtu 29 Mei jam 10.00 WITA di paroki Bunda Teresa Gria Paniki Indah. Untuk informasi keuangan bisa juga dilihat di dalam warta paroki, dan kesempatan ini dipersilakan kepada sosialisasi dari Gerakan Orang Tua Asuh untuk Seminari Keuskupan Manado yang akan dibawakan oleh Bapak Peter Chandra. Dipersilakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, jadi kami mewakili pengurus Gotaus ingin mensosialisasikan program dari Gotaus. Jadi Gotaus adalah singkatan dari Gerakan Orang Tua Asuh untuk Seminar. Kapan Gotaus itu muncul? Sebenarnya sudah sejak dari tahun 2010. Tapi cuma 1 tahun kira-kira beraktivitas, kemudian vakum begitu. Nanti setelah Monsinyur Benedictus Roli Untu menjadi Uskup Manado, beliau mengaktifkan kembali Gotaus ini. Nah, apa tujuannya dibentuk Gotaus? Jadi untuk menanamkan kesadaran umat agar ikut peduli terhadap pembinaan calon imam. Karena seharusnya kan orang umat yang mesti bertanggung jawab terhadap pembinaan calon imam tersebut. Karena apa gunanya itu gedung gereja, fasilitas yang mewah, kalau DP pastornya tidak ada. Makanya orang bilang itu seminari adalah jantung keuskupan, kan? Kalau nggak ada jantung, pasti nggak ada kehidupan. Nggak ada pastornya, ada gereja. Pastor itu mesti lahir dari seminari. Nah, sama dengan orang tahu, orang peseminari ada 4. Seminari Pineleng itu 67 tahun. Kalau Kakaskasen lebih tua lagi 90-an. Jadi orang bisa bayangkan pada 60-an tahun yang lalu berapa itu umat Katolik yang ada. Bagaimana itu perekonomian di Torang Petampa ini. Tapi tetap seminari itu bisa eksis. Biayanya dari mana, kan? Nah, itu semua itu dibiayai dari Gereja Universal lewat Vatikan. Nah, sekarang 60-an tahun berjalan. Masa kurang mau bantu-bantu terus? Sedangkan sekarang fokus Gereja Universal mulai beralih ke Afrika dan sebagian Eropa Timur yang ekskomunis itu, kan, karena dianggap Asia termasuk Indonesia sudah boleh mandiri. Nah, jadi saat sekarang itu bantuan untuk seminari tinggal menunggu waktu semua stop. Sekarang untuk 4 seminari itu ya bantuan kurang lebih lain kali di bawah 1 M di Talebe tergantung nilai kurs. Karena biasanya bantuan dalam dolar, kan. Jadi rata-rata tinggal 1 miliar per tahun. Nah, sedangkan orang biaya untuk 4 seminari itu kurang lebih per tahun sekitar 4 miliar. Bukan 1 miliar per seminari, itu setengah lebih itu khusus untuk seminari Pineleng, yang sisanya itu 3 seminari. Karena di Pineleng itu memang semua itu dari para frater itu dari DP biaya hidup, sekolah, semua murni dibiayai oleh gereja. Frater soalnya tidak keluar doi satupun. Kalau di Kakaskasen masih ada kontribusi dari orang tua sebagian, kan. Nah, jadi kalau orang hitung 4 miliar itu dipenuhi dari mana? Nah, syukur Gotaus dalam 2 tahun berturut-turut ini memberi kontribusi sebesar 1 miliar per tahun. Dari mana itu doi itu? Nah, ini dari orang tua, dari umat yang bersedia menjadi orang tua asuh, menjadi donatur tetap. Setiap bulan kita kasih 50.000, 100.000 atau berapa.
itu ditransfer secara rutin ke rekening Gotaus di keuskupan. Nah, jadi tadi bilang 4 miliar, 1 miliar dari Vatikan, lewat Vatikan, 1 miliar dari Gotaus. Nah, dari paroki memberi kontribusi yang langsung untuk seminari melalui kolekte kedua setiap minggu kedua. Nah, itu terkumpul di seluruh keuskupan per tahun kira-kira juga sekitar 1 miliar lebih sedikit. Nah, jadi kalau mau hitung-hitung berarti belum cukup, Kang. 4 miliar itu 1 miliar dari Gereja Universal, 1 miliar dari Gotaus, 1 miliar lebih dari paroki-paroki. Nah, untuk itu kesempatan ini kami mengajak ya mungkin para umat, Bapak Ibu, kiranya mari orang bergabung menjadi orang tua asuh untuk seminari, bergabung orang jaga tuh jantung keuskupan, Kang. Nah, nanti mudah-mudahan lewat ketua-ketua wilayah rohani, kalau boleh tolong cari akang minimal 2-3 orang setiap wilayah rohani. Nanti sebentar di wilayah rohani akan dibagikan formulir untuk menjadi gerakan orang tua asuh. Itu yang pertama. Baru yang kedua, seperti kita tahu 2020 itu masa pandemi yang mulai dari Maret. Nah, praktisnya 2020 cuma setengah tahun, cuma 6 bulan setelah ada misa. Jadi anggap setengah, Kang. Nah, di semester terakhir juga yang hadir mungkin tidak sampai setengah tuh umat. Nah, makanya realisasi penerimaan di 2020 itu cuma 30% dari yang direncanakan, termasuk tentu itu rencana penerimaan untuk seminari. Nah, sedangkan biaya untuk seminari tadi mau pandemi atau nyanda, so begitu. Itu pembinaan, itu biaya hidup para frater nyanda akan berkurang, Kang. Nah, sementara penerimaannya itu realisasinya tinggal kurang lebih 30%. Nah, akibatnya di 2020 itu defisit cukup besar. Termasuk juga bagaimana kontribusi Gotaus tingkatkan. Nah, maka untuk mengantisipasi ini 2021 sekalian menutupi bagaimana defisit yang tahun lalu. Jadi Gotaus mencoba menggalang dana lagi lewat kupon berhadiah. DP harga cuma murah, cuma 10.000. DP hadiah pertama dapat rumah di GPI sini, baru dapat motor dan lain-lain hadiah hiburan. Nah, kupon itu akan diundi 21 November, kan? Jadi kalau mau ranking dari sekarang masih ada 6 bulan. Jadi, nah ini diharapkan ketua-ketua wilayah rohani coba mensosialisasikan penjualan kupon ini ke umat-umat wilayah rohani. Nyandak berat, orang minta cuma 1 keluarga 1 bulan bi akan 10.000. Kalau bapak-bapak nyak sampai 1 bungkus rokok kasihan. Jadi cuma 1 lembar 1 bulan. Jadi kalau di wilayah rohani minimal ada 20 keluarga 1 bulan 1 wilayah rohani boleh 2 buku. Nah, masih ada 6 bulan, Kang. Berarti boleh 12 buku per wilayah rohani. Nah, kalau ada 12 wilayah rohani, ada 144 buku boleh terjual.
Makanya Kotaus meninggalkan buku sebanyak 150 buku ditinggalkan ke Ibu Ansyah. Jadi diharapkan setelah misa ini kalau boleh pengurus wilayah rohani seboleh ambil akan DP jatah dangkang sedikit. Kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Peter Chan. Saya pergunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih. Syukur terima kasih pertama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena perkenanannya lah maka kita boleh melaksanakan acara pelantikan ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang baru dilantik, entah sebagai anggota DKP maupun DPP, atas kerelaannya menerima tugas ini. Tugas yang berat memang. Anda tidak hidup dari tugas ini. Tugas ini bukan tugas politik, tapi tugas pelayanan. Pelayanan kepada Tuhan dan demi kesejahteraan sesama manusia. Jadi terima kasih kepada semua atas kerelaannya untuk menerima tugas ini. Memang masih sebagai anggota DPP dan DKP, masih terbatas tugasnya karena kita masih hidup dalam masa COVID. Tapi bagaimanapun, sebagaimana dinyatakan dalam pesta hari ini, Roh Kudus adalah roh yang kreatif, bukan roh yang statis. Maka diharapkan bahwa anggota DKP maupun DPP akan kreatif juga dalam masa yang COVID ini. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Bapak Uskup karena sudah menyiapkan waktu dan tenaga untuk datang ke paroki kita yang baru ini, paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, untuk melantik anggota DKP maupun DPP. Terima kasih kepada Bapak Uskup atas kesediaannya. Sebagai tugas yang mulai dari minggu ini, harap Bapak Uskup tahu bahwa biarpun sudah lama terbentuk anggota DPP dan sudah aktif juga, tapi baru kesempatan hari ini bisa ada pelantikan. Tapi untuk minggu yang akan datang, saya mengundang anggota DKP maksudnya, hari Senin jam 7 malam untuk kita membicarakan sesuai dengan ketentuan dari buku pedoman keuangan keuskupan bahwa bendahara dapat persetujuan dari DKP, maka saya mengundang DKP untuk datang hari Senin besok jam 7 malam untuk membicarakannya. Kepada wilayah rohani dan kelompok kategorial yang belum memasukkan usulan untuk bendaharanya, saya kasih waktu, batas waktu pembicaraan besok malam jam 7 malam kita membicarakan tentang usulan bendahara paroki, bendahara wilayah rohani dan DKP ini. Dan kepada seksi pembangunan, saya mengundang supaya hari Rabu yang akan datang berkumpul, sebab kita bukan cuma punya kesatuan visi, tapi juga kesatuan aksi. Kita membicarakan tentang pembangunan menara lonceng, karena lonceng sudah lama ada di sini. Kita menunjukkan kesatuan kita dengan pembangunan fisik dulu. Lantas saya mengundang anggota seksi pembangunan untuk datang berbicara pada hari Rabu jam 7 malam. Demikian tambahan pengumuman saya, dan kepada Bapak Uskup sekali lagi terima kasih, minta maaf karena kita tidak menyambut Bapak Uskup, dan sesudah itu juga sesudah acara ini tidak ada acara ramah tamah dari
anggota DKP dan DPP karena ini acara yang besar, tapi karena maklumlah bahwa masih ada wabah COVID, kita tidak dilarang untuk berhimpun atau berkumpul-kumpul, maka sesudah misa ini dipersilahkan kembali ke rumah masing-masing dan Bapak Uskup dan Pastor akan makan sama-sama di pastoran. Sekian dan terima kasih atas kesempatan. Baik, saya tentu juga mengucapkan pertama-tama terima kasih Pastor Paroki, Pastor Petrus Tinangon yang sudah mengundang saya untuk mengadakan pelantikan Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan, suatu tentu kesempatan yang istimewa, dan untuk itu saya mengucapkan juga sekali lagi profisiat, selamat bertugas kepada seluruh pengurus ya dari paroki ini. Pas di Hari Raya Pentakosta untuk menunjukkan kepada kita bukan hanya hari ini tapi nanti buahnya akan kita nikmati, rasakan pada hari-hari yang akan datang dengan gerakan bersama dari bukan hanya dari para pengurus tapi dengan dukungan dari seluruh umat. Itu tandanya bahwa Roh Kudus memang tetap berkarya juga pada masa ini, zaman now ini. Dan ya tadi kita tanya-tanya, Profesor, apa itu di teks ini TPE ini Cor BTJC. Oh, ternyata PT itu Cor Bunda Teresa Junior Calcutta, ya Calcutta. Ya, ini ya, choir, sorry. Bunda Teresa Junior Choir, ya. Luar biasa, ini masa depan ya umat kita kan. Tadi ada para pengurus, tapi dengan kehadiran mereka, lagu-lagu mereka yang mendukung, tentu juga kita berdoa dan mendoakan supaya masa depan gereja kita tetap ya cerah dengan kehadiran dari KOR ini Junior Bunda Teresa. Tepuk tangan untuk dorang ya. Orang-orang muda yang perlu diberi tempat, tapi juga yang tentu menjadi ya kegembiraan kan orang kalau ada orang-orang muda, ada anak-anak. Ini masa depan kita. Baik keluarga, gereja, tapi juga masa depan dari masyarakat dunia. Untuk itu, mari kita memohon berkat Tuhan agar lewat anugerah Roh Kudus kita disertai terus seperti janji Yesus kepada kita. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, Allah pangkal cahaya sejati telah menerangi hati para murid dengan mencurahkan Roh Penghibur. Semoga Ia menggembirakan hati saudara dengan berkat-Nya dan melimpahi saudara-saudari dengan karunia Roh Kudus. Amin. Semoga api Roh Kudus yang membakar hati para murid Yesus menyucikan hati saudara-saudari dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Amin. Semoga Roh Kudus yang mempersatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama membuat saudara-saudari